Kambing bakar bangdut, rajanya daging muda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kawan-kawan bangdut, alhamdulillah kita balik lagi di konten Bakwan, Bangdut dan kawan-kawan. Dan alhamdulillah kali ini kita ketemu dengan salah satu kawan lama bangdut. Ini kawan lama kali ini pokoknya. Dan beliau sekarang sudah ada di Medan dan ada usaha barunya. Dan jangan lupa kita juga mau ngucapin makasih buat Fulka atas bajunya dan juga Kambing Bakar Bangdut ya. Support terus kita dan jangan lupa subscribe. Terus kemudian komen kalau ada seandainya mau mengusulkan kawannya ada usaha atau apa yang mau kita interview, dan juga share, siapa tahu bisa dapat ini apa namanya faedah-faedah ataupun ilmu yang diberikan oleh kawan-kawan kita yang pengusaha ya. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Dan alhamdulillah sudah hadir sama kita Bang Yudi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ketua? Sehat-sehat orang tua lah. Sehat-sehat orang tua. Masya Allah. Ini awak kenal Ketua ini udah dari tahun 2004 lah ya. 2004 ada lah ya. Ada 2004, 2003, 2004 gitulah. Iya ya, zaman MC Suzuki ya. Sama Ya, Bang Rudi rahimahullah ya. Masya Allah. Dan sekarang 2020 berarti 16 tahun lah udah ya. Dan ini kita mau ngobrol nih, kan kita ada program Bakwan, Bang Dud dan kawan-kawan. Di sini biasanya kan kita selalu ngobrolin dengan kawan-kawan kita yang pengusaha ataupun punya usaha untuk bisa sharing ilmu buat kawan-kawan kita yang mungkin saat ini sedang berusaha ataupun usahanya ada masalah. Jadi siapa tahu ada tips dan trik. Nah, tapi sebelumnya kenalin dulu lah, nama lengkap Abang siapa Bang, namanya Bang? Nama lengkap Muhammad Yudi Pratama. Muhammad Yudi Pratama, Masya Allah. Dan punya usaha namanya? Olah Kopi Indonesia. Olah Kopi Indonesia. Oke. Ya. Bang Yudi, nah sekarang udah kenal nih. Nah sekarang aku mau tanya, setahu awak kan dulu Bang Yudi ini sebelum punya usaha olah kopi ini gitu kan bekerja di ini ya, salah satu perusahaan swasta terbesar lah di Indonesia lah ya. Ya, di Asia. Di Asia ya, Masya Allah. Dan maksudnya kenapa tiba-tiba jadi banting setir jadi usaha gitu loh? Jadi ya pertama alasannya memang ya kalau dibilang klise ya, tapi kalau itu ranahnya pribadi ya. Jadi intinya memang ternyata setelah kita belajar pekerjaan itu ada unsur ribawinya yang memang semakin lama semakin mengeraskan hati. Terus kita pikir ya udahlah, dunia ini mau apa sih yang dikejar gitu. Terus usia juga udah mau 40 kan, takut hidayah nggak datang lagi. Akhirnya berat sih sebenarnya secara duniawi kalau kita ninggalkan pekerjaan itu. Gaji puluhan hingga ratusan juta tiap bulan yang dengan cover kesehatan segalanya yang benar-benar dijamin lah gitu. Tapi kita kan punya Allah, pikir ya udahlah, ya insya Allah berani aja resign dengan segala pertimbangan. Akhirnya ya udah berani. Dan menurut saya juga di 2000 kemarin gamenya udah selesai gitu. Artinya segala prestasi dari mulai yang lokal sampai yang juara nasional sampai yang ke Jepang sampai udah selesai semua lah. Artinya gamenya udah selesai, game duniawinya udah selesai. Sekarang bisa umur nih gimana dipakai untuk dekat dengan orang-orang soleh, lebih banyak bisa untuk ilmu, lebih punya waktu lah intinya gitu. Dan sedikit cerita namanya yang di kantor yang lama. Maksudnya kan awak sempat ngelihat Bang Yudi ini kan Masya Allah glamor sekali. Maksudnya motor, ini cerita sedikit ya, motor besar, mobil mewah, kehidupan yang Masya Allah yang orang banyak impikan lah. Maksudnya tapi ada ketidaktenangan berarti di sana. Iya benar. Jadi justru di saat puncak-puncaknya ya semuanya ada gitu, ada gitu ya. Hobi dari Harley Davidson, dari orang main trail ya kita punya trail, dari sepeda sampai ratusan juta ya ada, dari mobil ya lengkap gitu. Tapi ternyata itu nggak bawa ketenangan gitu, itu nggak bawa ketenangan.
kita jadi diperbudak dunia juga gitu kan. Kenapa segala sesuatunya bisa kredit kok, semuanya diambil, akhirnya kita ujub dunia lah gitu, semuanya pengen dicapai gitu, bahwa segala ukuran kesuksesan itu jadi bersifat duniawi gitu. Jadi capek kita ngejarnya, capek gitu. Sementara sekarang dengan kehidupan yang biasa-biasa aja, ya ketemu Bang Jiang di Al Jihad itu jadi udah happy-nya luar biasa gitu. Wow. Daripada kerjaan-kerjaan yang dulu gitu ya, yang dari kerja setengah mati hari Sabtu Minggu harus cari ketenangan lagi, padahal ternyata ketenangan itu setiap hari ada. Selama Terus ini pekerjaan dulu itu juga jauh dari adab, jadi adab memperlakukan anggota itu agak sulit ditemukan di sana. Tapi kalau adab terhadap atasan, gitu kita jagonya. Gitu. Oh jadi, iya, anak pernah dengar itu bahwasanya seorang supervisor kadang harus maki-maki yang ngerti gitu ya. Tapi karena memang ada target ya. Gak bisa ngelak. Gak bisa ngelak memang karena tekanan target itu tadi. Subhanallah. Oke, nggak apa-apa. Kita tinggalkan itu. Yang jelas selamat datang dan ya maksudnya semoga Allah istiqomahkan lah kita berdua dalam hidayah ya Bang ya. Dan kita ngobrol usaha lah sekarang. Sekarang kan punya usaha namanya olah kopi. Nah, olah kopi ini sendiri usahanya apa nih Bang? Maksudnya khusus di kopi aja atau kafe tapi penyediaan untuk jualan kopi atau gimana? Jadi sebenarnya ada dua. Jadi yang kalau untuk coffee shopnya itu namanya olah kopi Indonesia. Kalau untuk yang tulus itu ada lagi sendiri. Jadi kita ada provide untuk kedai-kedai kopi, misalnya butuh alat, butuh green bean, butuh roast bean, butuh sistem malah sekalipun bisa kita sediain. Jadi yang lebih kita rilis ke publish itu olah kopi Indonesia. Oh gitu. Jadi olah kopi ini bukan cuma tempat nongkrong jualan kopi ya, tapi memang bisa jadi distributor untuk kopi yang mau dijual lagi gitu ya. Benar. Jadi makanya kayak yang tadi dikirim itu kan ada produk-produk linear ya kan. Iya. Misalnya ada yang udah di kemasan saset gitu. Jadi kita terus berinovasi supaya nggak monoton gitu. Dan pengembangan cabangnya kalau bisa setiap tahun ada penambahan cabang. Sekarang ada total ada 4. 4 cabang ya? Di Medan 4 cabang. Di Medan berapa? Di Medan 2, di Palembang 2. Oh ya, Palembang karena Abang di sana waktu itu, antum di Palembang waktu itu. Waktu itu sempat dinas di Palembang, jadi alhamdulillah bisa buka di sana. Ya, oke. Sampai sekarang alhamdulillah masih established. Alhamdulillah. Nah, sekarang mau nanya, kenapa memilih base kopi sebagai usaha? Maksudnya kenapa nggak empek-empek, kan pernah tugas di Palembang, kenapa nggak empek-empek gitu? Kenapa kopi? Maksudnya memang menjanjikan atau seperti apa? Sebenarnya kalau bukan bisnis yang high risk high return gitu ya, kopi ini sebenarnya bisnisnya long lasting gitu. Kita kalau orang bisnis kopi pengen cepat kaya nggak bisa juga gitu, karena pertama bisnis ini berkembang terus gitu. Alasan pemilihannya dulu sebenarnya, alasan pemilihannya kenapa memilih kopi, karena kopi ini kan tren baru gitu. Apakah kita yang mulai hijrah meninggalkan alkohol pindahnya ke kopi, atau orang yang dan kadar kesehatan orang sudah peduli kesehatan. Jadi yang meninggal yang bukan muslim sekalipun nggak dengan alasan cari berkah, tapi minimal dia udah tinggalkan alkohol pindah ke kopi supaya lebih sehat, kira-kira gitu. Dan ibaratnya kita ini legal drugs dealer gitu. Jadi jualan minuman yang orang edik, yang orang butuh, tapi halal, kira-kira gitu. Dan ini kan tren-tren yang bakal terus lengket seumur hidup gitu. Jadi kita ini kan negara penghasil kopi dengan budaya ngeteh. Alhamdulillah belakangan ini udah mulai bergeser. Sehingga banyak yang menerima benefit dari ini. Sehingga banyak kedai-kedai kopi yang baru bermunculan dengan metode-metode atau dengan style yang masih asing. Jadi sebenarnya wajar kenapa kedai kopinya juga jadi makin banyak. Karena apa? Animo orang untuk ngopi juga makin besar. Ya. Karena
budaya itu mulai kecipta. Dan segmennya nggak cuma anak muda ya, maksudnya sekarang maksudnya nggak cuma yang profesional muda, tapi anak-anak pun sekarang yang maksudnya SMA juga udah mulai ngopi ya, dan perempuan laki-laki juga udah masuk ya. Betul. Jadi justru pengopi sejati sekarang sebenarnya itu ya anak muda gitu. Anak muda ya. Jadi kopi shop yang ini tuh anak muda karena dia yang ngerti kopi. Dan ada pergeseran. Jadi kalau orang tua dulu mungkin kopi kopi hitam yang kopi tiam gitu. Anak SMA nggak mau dikasih kopi tiam, dia mau single origin yang arabica yang dia bisa ekspor kopinya. Gitu ya. Dan kayak yang Abang bilang tadi, mereka paham sekali bahwasanya misalnya contoh nih arabica kelebihannya ini gitu-gitu ya, dibanding yang pemain-pemain lama ya. Benar. Jadi mereka tahu. Jadi kadang-kadang istilahnya pendekar gitu ya. Pendekar. Kalau gitu, dia lebih paham daripada baristanya gitu. Tapi ya it's okay, justru artinya apa? Animo anak muda sekarang terhadap kopi itu juga tinggi. Dia mulai paham. Dia akan nanya dulu originnya dari mana, daerah mana, kemudian proses pasca panennya seperti apa. Kemudian sampai nanti dia akan bisa nentuin, bang suhunya segini, green size-nya segini, kemudian interval penyeduhannya segini. Nah, bahkan airnya dia kadang-kadang bawa sendiri. Karena kan air juga berpengaruh. Ada yang sampai sebegitu ada gitu, tapi ya hanya 1-2 lah. Tapi artinya ada animo yang muncul, yang tren baru sih dibuat untuk peminum kopinya, style baru lah kira-kira. Main juga ya, oke. Nah, Bang, kalau itu kan kita ngomongin bahwasanya memang kalau secara ekonomi saat ini tren kopi insya Allah menjanjikan gitu kan ya. Nah, tapi kan nggak gampang juga memulai usaha di mana sedang tren. Karena berarti kalau kita ngomongin sedang tren, berarti akan banyak orang yang melakukan usaha yang sama. Kan gitu kan judulnya. Nah, kira-kira kendala apa yang dulu pernah terjadi sama Abang dalam usaha ini? Terus cara ngatasinnya gimana? Karena kan kopi di mana-mana menjamur, dari yang ada di mobil, bawa pakai kereta, kan ada juga yang kereta tapi punya grinder kopinya segala macam. Nah, kalau Abang kendala yang pernah dihadapi gimana, Bang? Jadi sebenarnya agak terdistrak juga sebenarnya dengan tren sebenarnya olah kopi muncul kan bukan di saat tren ini. Sebelum tren ini olah kopi sudah hadir di Palembang waktu itu kan. Dan ini memang agak terdistrak dengan kedai-kedai kopi yang mohon maaf kadang-kadang bukanya tidak proper gitu. Jadi alatnya belum fulfill, tapi ya udah buka aja. Misalnya gini, kedai kopi ini kan memang syarat modal. Artinya gini, bukan kita adu mahal gitu, tidak adu mahal alat di kopi itu. Walaupun beberapa yang kedai kopi ada, tapi minimal sesuatunya itu harus proper lah. Nah, banyak kan yang memang yang orang yang asal-asal aja gitu. Tapi menurut saya ya biar aja. Nanti kan orang yang akan educated terhadap kopi akan memilih sendiri gitu. Jadi ya menurut saya memang nggak usah harus di black campaign, nggak usah harus diedukasi bagaimana gitu. Kita jaga aja pelanggan kita, terus kita berinovasi bagaimana produk ini bisa range covernya itu bisa lebih luas gitu. Jadi misalkan untuk yang suka traveling, olah kopi itu sudah siapin yang dari mulai yang pengen Vietnam drip, dari yang pengen tubruk, dari yang pengen filter, dari yang pengen espresso, itu semua sudah kita siapin gitu. Jadi olah kopi di mana aja sudah bisa di mana-mana. Kemudian yang tren literan itu kita juga hadir di awal-awal. Jadi dulu orang nggak mikir kopi kok bisa 1 liter gitu. Ternyata selain bisa dinikmati bersama, bisa juga dinikmati oleh satu orang, tapi bisa jadi berapa hari di kulkasnya, kira-kira gitu. Nah, yang paling penting inovasi dan konsistensi sih. Jadi kalau kita terus survive gitu. Dan bisnis kopi ini kan memang jangan juga orang baru bikin berapa bulan, terus sepi, dia ngerasa, saya nggak hoki di bisnis ini gitu. Terus ngerasa kayaknya ada yang ini gitu. Padahal ya harus suffering dulu bisnis ini. Nggak ada bisnis yang tiba-tiba langsung orang tahu gitu. Yang langsung orang yang langsung hits gitu. Walaupun ada yang kualitasnya biasa-biasa aja langsung rame ya ada.
kan banyak faktor. Tapi saya pikir bisnisnya ini harus dikuatkan identitasnya. Kalau identitasnya kuat, nanti insya Allah pasti akan ramai juga. Gitu. Iyalah, jadi kayak yang abang bilang tadi, jangan sampai baru buka terus sepingan kayaknya ini bukan Allah takdirkan untuk bisnis sawah nih, langsung down ya kan. Tetap semangat sama tetap berdoa agar Allah mudahkan gitu ya bang ya. Nah, terus tadi ini cerita literan, berarti yang kayak gini nih bang ya, yang abang bilang ya. Iya. Nah ini yang ini setengah liter dan ini isinya es kopi susu gula aren. Ya. Betul. Oh, ya, itu oke. signature-nya kita. Oh, ini signature apanya? Kopinya dari Olo Kopi. Iya. Oke. Dan ini bisa diminum dingin ataupun panas gitu, Bang? Ini Bisa. dingin. Jadi mau langsung minumnya bisa, atau ditambah es batu ya bisa, atau di chill, ditaruh di kulkas, minumnya sedikit-sedikit ya bisa sampai 4 hari tahan. 4 hari tahan ya. Kalau di luar kulkas berapa lama tahannya? Di luar kulkas mungkin sekitar 1 hari 2 hari ya. Oh gitu, dan ini banyak jenisnya ya. Ada yang cold brew, ini untuk yang dingin ya. Cold brew berarti untuk dingin ya? Kalau cold brew itu dingin, jadi itu memang kita prosesnya lebih lama kalau di cold brew-nya. Jadi itu juga tanpa gula, jadi bisa langsung diminum. Jadi biasanya kita pakai beans yang prosesnya natural, sehingga lebih manis, kopi yang didapat bisa lebih manis. Oke, ini dia cold brew. Kemudian kalau ini cold white, kopi putih gitu, dingin putih ya. itu sama sih sebenarnya, harusnya itu kita tambahin susu gitu, cuma karena kita takut Bang yang nggak suka susu ya nggak kita tambahin. Harusnya cold white itu ada susunya. Oh gitu. Nah, yang menarik yang awak lihat dari sini, kalau ini kan mungkin kayak tadi yang abang bilang kan tren sekarang saat ini memang begini kan, hampir semua kedai kopi awak lihat sekarang udah punya beginian yang memang packagingnya bisa dibawa jalan dan mudah. Cuman yang menarik sama awak ini nih. Nah, ini udah ada buat sasetan gitu. Iya, dibuat saset. Jadi kalau misalnya orang suka Vietnam atau misalnya orang kalau suka tubruk, ya udah dia tinggal sekali porsi, tinggal sobek, langsung buat di rumah, atau lagi buat traveling juga bisa di rumah bisa. Oh jadi ini di dalamnya ada bubuknya nih ya? Ya, sudah ada bubuknya yang sudah sesuai takaran untuk 1 porsi. Oh, oke. Nah, kalau yang tadi ini dijual berapa nih bang? Kalau yang es smooth itu per setengah liter 45.000. Ada yang 1 liternya juga? Ya, 1 liternya 85.000. Kalau yang begini? Itu 25.000. 25.000. Nah, kalau yang ini? Kalau per pack-nya itu 50.000. Jadi kira-kira 10.000 lah satu. Oh, ini per pack. Oh, dia per pack. Oh, tadi kan datangnya sama kotak ya. Tadi datangnya gini, kawan Bang Dur. Ya. Nah, dalam 1 kotak ini isi 5, berarti 1 kotak ini limpul, berarti kalau lebih satunya 10. Tapi belinya 1 paket ya? Ya, 1 paket. Oh, oke. Nah, kalau ini kan cerita tadi kita udah ngomongin masalah dan juga tren yang sedang dihadapi kopinya. Cuman pengen tahu nih, Bang Yudi sendiri tadi kan menghadapi masalah, yang penting konsistensi. Boleh dibagi nggak tipsnya? Apa yang dilakukan untuk menjaga konsistensi? Misalnya apa yang dilakukan untuk menjaga konsistensi? Misal contoh, kita vendor kopi kita memang harus kita jaga. Misalnya Ana punya vendor salah satu yang memang Ana jaga, Ana lihat bijinya, Ana gitu-gitu. Atau ada seperti apa bang? Ya, jadi konsistensi itu memang capek gitu dan biayanya lebih mahal gitu. Yang pertama, beans itu dari dulu ya nggak boleh ganti-ganti. Misalnya blend gitu. Kalau blend itu nggak boleh ganti. Kopi itu nggak boleh hari ini enak, besok enak kali, besok biasa, itu nggak boleh. Jadi orang datang 7 hari dalam seminggu, ya 7 hari harus sama rasanya. Dan bisa kita juga harus menjamin ke petani. Makanya langsung kalau olah kopi itu kan roasting, kebetulan roastingnya sendiri. Jadi ambil dari petani dalam jumlah yang banyak, sehingga availability-nya itu terjamin gitu, nggak hilang stok gitu. Jadi nggak boleh hari ini pakai gayo, besok pakai semendo, besoknya lagi pakai mandailing gitu. Jadi
menjaga konsistensinya itu. Kemudian menjaga konsistensi rasa lagi, misalnya grinder kita pakai yang bagus, kemudian mesin kita upayakan yang bagus. Jadi sekali lagi memang grinder bagus, mesin bagus, grindernya kalau bisa ada 3 atau 2 untuk memisahkan prosesnya itu bukan mau show off. Sekali lagi itu hanya untuk konsistensi. Jadi kalau misalnya pun kita ada uang, ada rezeki berlebih, bisnis kopi ini nggak bisa langsung dinikmati. Balik lagi, misalnya grindernya kita, misalnya sekarang mungkin hanya berapa, 15 juta gitu. Ya kalau ada rezeki bisa beli yang 45, nanti kita akan beli yang 45. Mesin yang misalnya kan sekarang masih 30, kalau ada rezeki bisa ke 100 atau 200 ya akan kita beli. Semuanya tujuannya apa? Menjaga hanya konsistensi. Turning point-nya hanya untuk konsistensi sebenarnya. Dan mahal ternyata ya. Mahal memang. Iya ya, Masya Allah. Kalau itu Masya Allah. Dan ini Bang, kalau diikutin nggak sanggup juga ngikutinnya ya kan. Tapi ya. Kalau memang ini kan quote-nya tadi, kalau memang ternyata sudah berlebih pemasukan warungnya, kenapa enggak kita expand kan gitu kan untuk dengan deposit misal dengan harga mesin 30, tapi kita mungkin kualitasnya cuma dapat 45%, tapi dengan kita deposit 1 juta kita bisa ningkatin kualitas jadi 80%, kenapa enggak gitu maksudnya gitu ya. Ya, tapi ya nanti ujung-ujungnya harga kopi per gelasnya jadi naik. Berarti disesuaikan sama demand pasar juga lah ya. Kalau kopi sebenarnya ambil positioning di tengah-tengah aja lah sebenarnya. Yang harga kopinya belasan sampai 20-an, nggak ada yang nyenggol sampai 30-an. Tapi prinsipnya kalau kopi ini pengen kayak Indomaret lah intinya. Kalau bisa, ini sebenarnya terbentur corona aja, harusnya sudah buka beberapa cabang lagi. Tahun depan lah kita insya Allah kalau coronanya udah beres, kita expand lagi, segeralah di Lampung, mungkin ada Jogja, ada Jakarta, dan Medan akan pengennya nambah lagi. Masya Allah. Oke, Bang Yudi, ini cerita tentang menambah, berarti franchise sistemnya atau gimana? Enggak, semua olah kopi cabangnya cabang sendiri. Sampai 4 ini masih cabang sendiri. Tapi ya enggak tertutup kemungkinan kalau misalnya ada yang pengen pakai brandnya olah kopi, yang ngomong aja. Yang penting tidak murni franchise lah, karena kita pengen juga cari yang berkah gitu. Ya, jangan nanti kita untung di awal, kasihan yang ternyata mungkin dengan berbagai faktor ternyata nggak untung si franchise-nya, kasihan juga. Berarti tetap harus dengan koridor syariat berarti ya? Syariat, ya benar. Iya, oke. Nah, berarti menurut Abang nih, ini kan menarik nih ngomongin syariat. Ini kan Abang sudah jalanin usaha. Penting nggak sih dalam kita sebagai pedagang ini paham ilmu syariat, terutama tentang muamalah, tentang berdagang? Oh, sangat penting. Justru jangan sampai usaha yang kita jalan ini malah banyak mudaratnya buat orang lain gitu. Jadi segala sesuatunya itu dibicarakan di awal, termasuk olah kopi ini tidak ada satupun outletnya yang sewa. Jadi semuanya sistem bagi hasil. Jadi ada yang dari 10 sampai 15% tergantung lokasinya. Jadi seluruh lokasinya, seluruh outlet ini semuanya sistem bagi hasil. Jadi penting untuk itu, pertama kejujuran kita, kemudian supaya apa? Supaya berkah untuk semua stakeholder olah kopi di seluruh Indonesia kan. Dan tetap harus mengikuti koridor syariah itu yang Bang Jam bilang tadi. Iya, oke, Bang. Nah, terus itu kan kita sudah tahu. Nah, terus sekarang mau tahu nih, kalau saat ini produk kopi yang memang lagi hits lah atau yang lagi digandungin, apa sekarang? Misalnya kayak Ana memang jujur tidak begitu paham soal kopi, Bang. Bahkan kalau dibilang suka kopi atau enggak, bisa dibilang enggak gitu kan. Nah, cuman Ana pernah dulu ngawanin ada salah satu ustadz, beliau memang sangat paham kopi sepertinya. Beliau dapat kopi dari Afrika atau apa gitu, ada rasa vanilinya gitu. Pokoknya gimana, vanila atau vanili lupa dah. Nah, sekarang Ana mau tanya sama Abang kan
juga insya Allah paham soal kopi. Kalau sekarang nih, jadi seandainya ada yang lagi nonton ini, kawan Bang Dut mau mulai usaha kopi, minimal dia tahu produknya harus disiapin nih, karena kemarin dapat info lagi hits banyak digandungin. Kira-kira apa Bang, jenis kopinya dan prosesnya seperti apa? Tergantung kita mau main lokal atau internasional. Kalau internasional Lokal dulu, sekarang lagi, jadi kalau lagi tren internasional itu pasti Panama Geisha. Kemudian kita boleh ngelirik Panama dari origin yang lain. Ethiopia juga bagus, Rwanda juga bagus. Kemudian kita harus lihat lagi, itu rosternya harus roster yang terjamin juga. Misalkan Gardeli, kemudian Budas, kemudian Onyx, dan banyak lah yang itu sebenarnya nanti kalau dimasukkan ke Indonesia per 250 gramnya bisa jadi 1.750.000, sehingga nanti akan satu seduhan bisa 100.000, 150, 200.000 gitu. Kalau kita mau main kopi specialty ya, artinya kalau specialty itu skornya itu harus di atas 85. Skor apa itu? Jadi kopi itu ada skornya gitu. Dan itu hanya mengikat kepada satu lot dan satu kali panen. Jadi nggak semua kopi itu specialty gitu. Oke, kalau main lokal? Kalau lokal Kerinci, Sunda, Halu Banana, kemudian Toraja, kemudian Bali juga enak. Intinya gini, kopi ini dari timur sampai ke barat, makin ke barat makin asam gitu. Makanya Gayo itu asam tapi berbodi. Makanya Semendo itu asam tapi makin ke ke Bali itu lebih pahit. Berarti Toraja pahit, Wamena pahit. Papua pahit lah itu berarti ya? Papua pahit. Tapi Papua itu enak karena dia tingginya di atas 2000. Jadi makin tinggi MDPL-nya, tempat dia tumbuh itu makin tinggi, makin enak kopi. Dan rata-rata kayak Panama dan yang lain-lain itu di atas 2000. Gitu. Oke, Bang Yud, sekarang ini nih, karena kita waktunya juga udah mau habis ya kan, karena durasi kita setengah jam. Nah, ini dua pertanyaan saya. Pertama mau tanya nih, seandainya nih Bang Yud, ada nih kawan-kawan dari Bang Dut, dan ini selalu tanyakan sama semua narasumber. Seandainya ada kawan-kawan Bang Dut yang mungkin punya dana tapi bingung nih mau usaha apa, bisa nggak dia franchise sama Bang atau gimana? Insya Allah bisa. Dan kalau misalnya dia mau buka sendiri tapi pengen ilmunya, silakan datang aja ke Olah Kopi. Insya Allah feel free lah. Jadi kita akan bantu pemilihan alatnya, nanti bantu lokasinya, bantu desainnya. Feel free, jadi amal jariah juga buat saya untuk bisa bantu orang bisa punya usaha, dan itu sudah banyak yang kita lakukan. Baik di Medan maupun Palembang. Di mana alamat Olah Kopi Bang kalau di Medan? Kalau di yang outlet pertama itu Jalan Karya nomor 21E, bisa dilihat di Google semua. Kalau yang satu lagi Jalan Bilal nomor 85B. Kemudian kalau di Palembang itu di kantor Gubernur Sumatera Selatan dan di Jalan Veteran nomor 101AB. Masya Allah. Oke. Itu dia tadi buat kawan-kawan Bang Dut. Silakan. Jadi jangan khawatir, Bang Yudi siap untuk sharing ilmunya, bahkan siap ngajarin preparationnya seperti apa, ataupun kalau memang punya dana mau franchise juga ada masalah ya. Jadi siap tuh, silakan didatangi Olah Kopi, nanti bisa dicek. Ada Instagram ya Bang? Ada, Olah Kopi Indonesia. Olah Kopi Indonesia. Mungkin bisa di DM, insya Allah nanti dibalas. Tuh, jangan khawatir. Pokoknya tetap semangat untuk berdagang, jangan kalah sama COVID kita ya. Nah Bang Yud, terakhir Bang Yud, ini apa nih pesan Bang Yudi nih buat kawan-kawan mungkin yang saat ini mau mulai usaha di dunia kopi, ataupun mungkin mau mulai usaha sama sekali lah, usaha apapun, ataupun ini yang kedua, yang ketiga mungkin dia mulai usaha tapi ada masalah. Nah, kira-kira apa nih tips dari Bang Yudi nih buat kawan-kawan yang lain nih? Baik, jadi sebenarnya sekarang ini agak konyol kalau orang masih takut untuk berusaha. Ya, jadi konyol. Kalau zaman dulu mungkin tahun 80-an kita berpikir, mungkin orang
Chinese aja yang bisa usaha. Sekarang kita yang tiap hari HI, yang dulu mungkin kerjanya dari mulai yang usaha atau yang ngurusi klien, muas-muasin klien gitu. Ayo pindah ke usaha gitu. Kenapa? Kita bangun sendiri, kita yang nikmati sendiri gitu. Dan saya bilang, kenapa buka usaha itu sangat mudah? Pertama, dari mulai apa kita mau ngukur? Dari mulai logonya, dari handphone bisa. Dari buat flyernya, dari handphone bisa. Terus kalau kita nggak tahu caranya, kita bisa hire orang. Dari mulai dia nanti akan menentukan menu. Misalnya gini lah, kalau kita mau buat coffee shop atau mau buat cafe, kita bisa hire seseorang yang dia ngerti berapa cocoknya gaji yang akan kita kasih ke anggota, berapa menunya apa aja, dia akan bisa ukur COGS-nya, cost of goods sold, artinya misalnya kopi ini, satu gelas ini, berapa harga pokok penjualannya dia bisa hitung. Kemudian dari sisi marketing kita tinggal endorse, dan kita tidak harus lagi berusaha di lokasi-lokasi yang mahal. Jadi bagaimana kita terkenal di dunia maya itu jauh lebih penting daripada kita berada di lokasi yang elit yang habis-habisan ratusan juta hanya untuk sewa. Dan tidak usah lagi sekarang bisnis itu harus berpikir tempat itu harus habisin berapa ratus juta gitu. Dan bisnis sekarang itu bukan yang gagah-gagahan gitu. Jadi harus diukur waste-nya. Alhamdulillah orang kopi ini hampir zero waste gitu. Jadi segala sesuatu ini tidak ada yang mubazir, tidak ada yang basi, tidak ada yang tidak terukur gitu. Kemudian kalau bisnis lagi, misalkan modalnya nggak ada, ini kan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang alasannya pasti itu modalnya kurang. Ya berjalan aja dulu dengan modal yang ada. Kalau pengen lari, ya cari partner dengan sistem syariah yang jelas, dengan surat menyurat yang jelas. Jangan modal karena kawan, modalnya cuma kesepahaman aja. Ini yang nanti ujungnya akan reward. Ya. Kemudian setelah berjalan, ketika sebulan berjalan, bisnis kayaknya memang akan moncer. Wah, ternyata bisnis saya ini. Padahal itu namanya istilahnya tamu-tamu yang datang itu hanya honeymoon gitu. Jadi yang datang kawan, saudara, begitu bulan kedua dia mulai akan frustasi. Kok sepi ya lah, beda dengan bulan lalu gitu. Karena bulan lalu orang datang kan memang hanya sekedar gak enak aja kalau nggak datang gitu. Nah, justru itu di saat sepi itu kita harus berterima kasih. Jangan melawan sepi itu dengan ini di luar konteks doa ya. Doa kita harus jalani. Jangan melawan sepi itu hanya dengan diam, dengan renungi apa tempat yang salah, apa lokasinya salah atau menunya salah gitu. Justru melawannya itu dengan menyerang balik dengan banyak beriklan, kira-kira gitu. Dan kita juga dalam membangun ini harus kuat di perencanaan gitu. Jangan jalan dulu baru pikirnya bangunnya seperti apa. Jadi justru saya dari mulai logo kita sudah harus dipersiapkan yang eye catchy. Dari segi nama kita harus persiapkan yang benar-benar orang gampang ingat. Dari segi dan mereknya sudah harus didaftarkan. Jangan nanti kita terkenal, merek kita ditempel sama didaftarkan orang. Nah, itu kan bahaya gitu ya. Artinya itu segala sesuatu dipersiapkan dulu baru running. Jangan running dulu baru persiapan gitu. Kalau ini sudah bakat merek, kita harus berpikir ini kalau dibawa go internasional kira-kira seperti apa. Itu sudah harus kita pikirkan. Nah, kalau ini sudah matang, insya Allah begitu running, insya Allah pasar akan merespon gitu. Gitu ya. Masya Allah, ini tips yang luar biasa. Jadi jangan lemah dulu kalau nggak ada modal. Karena kemarin Bang, bahkan ada salah satu kawan kita yang kita interview, modal dia itu yang ternyata modal yang diberikan Allah sama kita luar biasa loh Bang.
Karena kita punya dua modal, yaitu dengkul. Dan dengkul itu kata dia, waktu dia kerja di rumah sakit transplantasi dengkul, satu dengkulnya 650 juta, 600 sampai 500 juta. Berarti kalau kita modal dengkul, kita punya 1 miliar lebih modalnya. Yang penting kita tetap ikhtiar, tetap semangat untuk usaha gitu ya Bang ya kurang lebih ya. Jadi jangan patah semangat itu karena kita punya Allah ya. Kita punya Allah, tetap kita berdoa sebagai ikhtiar kita dan juga kita ikhtiar dunia kita untuk berusaha. Karena tempat dan lain-lain seperti kata Bang Yudi tadi nggak masalah, karena memang semua sudah ditakdirkan. Ya jadi kayak kemarin kawan Ana Bang, dia itu jualan nasi goreng. Maksudnya secara logika kalau biasa kita mikir ini tempat kayaknya nggak pengaruh lah untuk rame. Dia jual nasi goreng di samping kandang kambing di rumahnya. Bayangin dan penjualannya itu bisa menjual nasi goreng itu sampai dengan omsetnya 1 juta rupiah per hari. 1 juta rupiah untuk nasi goreng kan besar, ya kan? Nasi goreng kan maksudnya pukulannya 15.000, 17.000, berarti berapa porsi itu dia bisa jual. Nah, jadi penting nih. Dan tips dari Bang Yudi tadi, masya Allah luar biasa sekali. Tapi Bang Yudi, alhamdulillah waktu kita sudah sampai pula di batas waktunya, tapi alhamdulillah Allah telah berikan awak kesempatan untuk interview Abang dan banyak sekali faedah yang mungkin bisa awak terima, dan awak doakan semoga usaha Abang berkah, lancar ya, dan Allah mudahkan kita semua untuk bermuamalah tetap dalam koridor syariat ya Bang ya. Dan tetap semangat Bang Yudi, sukses untuk Olah Kopi dan kawan-kawannya nanti Palembang, Lampung, pokoknya seluruh Indonesia insyaallah ya Bang Yudi ya. Siap Bang Yudi, terima kasih banyak Bang Yudi, kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut. Rajanya daging muda.